Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitrianisa, NPM 1950399, akan menjelaskan tentang memahami bahasa dalam ilmu tafsir. Memahami bahasa dalam ilmu tafsir ini ada empat pembahasan, diantaranya arti dalam morfem, arti dalam kamus atau leksis, yang ketiga ada arti dalam konteks kalimat, yang keempat ada arti situasional. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, ada arti dalam morfem. Dalam bagian terdahulu telah diterangkan bahwa morfem adalah satuan bunyi terkecil yang mempunyai arti terkecil. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata pukul merujuk kepada sesuatu kegiatan tertentu. Kata ini adalah kata dasar dan bisa mendapatkan imbuhan, dan penambahan imbuhan ini mempunyai arti tersendiri. Kata jadian terpukul, memukul, dipukul, dipukulkan, pukulan, dan pukulan-pukulan dibentuk dengan penambahan imbuhan awalan dan akhiran kepada asal kata pukul tadi. Dengan demikian, me, di, kan, an adalah morfem-morfem yang mempunyai arti tersendiri. Demikian juga dalam morfologi bahasa Arab. Bentuk fi'il mudhari misalnya mempunyai kata jadian banyak sekali, yaitu yaf'alu, taf'alu, naf'alu, sama af'alu. Dengan bentuk musanna dan jamaknya bagi muzakkar dan muannas seperti fa'alina, yaf'aluna, yaf'alani, yaf'alna. Nah, itu buat laki-laki, kayak buat kamu, dia, atau mereka laki-laki. Nah, kalau untuk perempuannya, taf'alina, taf'aluna, taf'alani, taf'alana, itu buat perempuan. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kayak kata pukul menjadi pukulan, memukul, pukulan-pukulan. Sedangkan dalam bahasa Arab itu bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita, kayak misalnya itu kita berbicara dengan laki-laki, maka kata kerjanya harus diawali dengan huruf ya. Begitupun dengan perempuan, harus didahului dengan huruf ta, diawali dengan ya, ta, na, dan a, dan keempat huruf ini merupakan morfem yang berarti dia laki-laki, kau laki-laki, kami, dan saya. Lalu ada yang kedua, arti kamus atau leksis. Leksis adalah sebuah pembendaharaan kata, frasa, atau istilah yang dimuatkan dalam kamus. Arti ini tidak memiliki gramatik atau fungsi dan struktural kecuali bila kosakata itu dihimpun dalam satu tertib kata hingga tautan formalnya bisa dianalisis. Banyak sekali kosakata dalam bahasa apa saja yang mempunyai lebih dari satu arti. Secara psikologik ini membuktikan adanya motivasi manusia, anggota suatu masyarakat ujaran tertentu, untuk menghemat proses simbolisasi pada berbagai makna yang berbeda. Secara sosiologis, ini menunjukkan gejala monimisme dalam menyikapi nilai-nilai sosial. Nah, kalau menurut arti kamus ini, jadi kayak kita tuh mempelajari kosakatanya yang dari awal jadi lebih mengkhususkan kepada studi kosakata tanpa melihatkan tautan kedudukan formal bila dimasukkan dalam kerangka kesatuan sintaksis, dan sesungguhnya proses berpikir pun berjalan dengan proses penyatuan gagasan dalam kerangka sintaksis yang terjadi di dalam otak. Nah, kalau yang pertama tadi dalam morfem itu, jadi kayak kita tuh mengartikan atau menambahkan imbuhan kata kerja. Nah, sedangkan dari arti kamus atau leksis ini tuh, jadi kita tuh mencari makna dari suatu kosakata. Nah, yang ketiga ada arti dalam konteks kalimat. Sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu, sebuah kalimat terdiri atas sekumpulan kosakata yang mudah memiliki makna kamus. Dengan begitu, maka bila satu kalimat terdiri atas ilmu kosakata, makna-makna sintaksis kalimat itu adalah gabungan kelima makna kamus tadi. Kalimat yang berbunyi dia sendiri senang bermain tenis itu mempunyai makna bahwa dia sendiri itu senang bermain tenis, bukan berarti
saya senang bermain tenis atau dia benci bermain tenis. Jadi kalau arti dalam konteks kalimat ini kayak kita tuh memahami suatu kalimat gitu. Nah, yang terakhir ada arti situasional. Bahasa, baca, atau ujaran baru mempunyai nilai komunikatif bila sedang diujarkan dalam muamalah sosial. Jadi kita mengungkapkan suatu ujaran itu akan bermakna ketika kita sedang berkomunikasi. Nah, bahasa diumpamakan sebagai lautan, maka muamalah sosial tadi adalah riak gelombangnya. Konstruksi perahu haruslah disesuaikan dengan kondisi lautan, demikian pula tutur kata itu harus sesuai dengan tuntutan suasana dan isi yang hendak diungkapkan. Nah, kalau arti situasional ini tuh kayak bagaimana kita cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, apapun tujuan dari arti situasional ini, yang pertama adalah agar kita tuh mengetahui sopan santun ketika kita sedang berbicara dua daripada kita. Lalu ada tafaul kalimat, yaitu kalimat yang diucapkan sebagai pernyataan dengan maksudnya sebuah permohonan. Jadi kayak kita tuh tahu pernyataan-pernyataan yang kita mau kepada orang, atau misalnya tuh kayak kita memohon sesuatu kepada dosen, jadi kita bisa dengan baik gitu memohonnya. Nah, lalu ada yang ketiga, menunjukkan rasa optimis. Tujuan dari arti situasional ini, jadi memahami bahasa dalam ilmu tafsir. Yang pertama itu arti dalam morfem, kita bisa mengetahui satuan bunyi terkecil yang mempunyai arti. Nah, lebih lanjut lagi kepada arti kamus itu, kita mengetahui suatu makna kosakata. Nah, yang ketiga ada arti dalam konteks kalimat, kita bisa mengetahui suatu makna kalimat. Lalu yang keempat ada arti situasional ini, agar kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, lalu cara sopan dan santun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kartika, NPM 19503058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa sebagai ujaran. Yang pertama, ada tingkat ujaran. Ujaran akan berbekas pada nurani penanggap tutur apabila ujaran diciptakan dengan jelas sesuai dengan makhraj. Ujaran disusun sesuai dengan kaidah-kaidah morfologi dan sintaksis, baik lafalnya maupun maknanya mudah dipahami penanggap tutur, tidak takkid atau complicated baik lafal maupun maknanya. Ujaran maupun topik tutur harus sesuai dengan kesiapan si penanggap tutur. Ujaran itu diucapkan harus mutabakoh dengan muktadol makom atau situasi kondisinya. Selanjutnya ada macam-macam ujaran. Ujaran itu terbagi ke dalam dua, yaitu ada kalimat insya'i dan kalimat khobari. Kalimat insya'i adalah kalimat perintah dan terbagi atas 3 macam tergantung dengan pada hubungan dan perannya. Yang pertama ada instruksi, yaitu permintaan dari yang lebih atas kepada yang lebih bawah, seperti firman Allah yang artinya dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Surat An-Nur ayat ke-56. Selanjutnya ada doa atau permohonan permintaan dari yang bawah ke yang lebih atas. Yang ketiga ada iltimas, yaitu permintaan antar sesama derajatnya seperti dalam kalimat tolong ambilkan buku itu. Yang kedua ada kalimat kobari. Kalimat kobari ialah kalimat pernyataan yang mungkin isinya benar atau salah. Kalimat pernyataan yang salah adalah ujaran yang tidak sesuai dengan kejadiannya, walaupun ujaran tersebut diyakini penuturnya, seperti pernyataan umat Nasrani bahwa Nabi Isa alaihi salam wafat disalib. Batasan tersebut didasarkan pada pendapat Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti dalam sejarah Uqudul Juman. Beliau pun
Menambahkan persyaratan lain, ujaran yang benar ialah bila ujaran itu sesuai dan tidak bertentangan dengan niat atau itikad yang benar. Kalam khabari ada 3 macam, yaitu ada ibtidai, kalam atau pernyataan yang tidak memakai alat takkid, alat penekan seperti kalimat saya seorang muslim. Yang kedua ada tolabi, yaitu ujaran yang sebaiknya memakai alat takkid. Kalimat ini diujarkan bila penanggap tutur ragu-ragu akan isi ujaran. Yang ketiga ada inkari, kalimat yang harus memakai alat takkid. Kalimat ini dianjurkan kepada penanggap tutur yang ingkar akan isi kebenaran ujaran. Selanjutnya ada struktur tersurat. Ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari macam-macam ekspresi suatu gagasan. Suatu gagasan bisa diujarkan lewat bermacam-macam kalimat, yaitu ada tasbih. Tasbih menggambarkan sesuatu dengan membandingkan pada sesuatu yang lain. Ini yang disebut dengan gaya bahasa simile. Tasbih ini terbagi beberapa macam, diantaranya ada tasbih mursal, tasbih muakkad, tasbih mujmal, tasbih mufassal, tasbih balik, tasbih tamsili, tasbih ghairu tamsili, dan tasbih makhluk. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Zikrina Sati, NPM 1950387. Pertama, di sini saya akan mempresentasikan struktur tersirat. Kalimat tersirat biasa disebut kalimat insya'i. Kalimat insya'i adalah kalimat perintah dan terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama ada yang artinya permintaan dari yang lebih atas kepada yang lebih bawah. Yang kedua ada doa, yang artinya permintaan dari yang bawah kepada yang lebih atas. Yang ketiga ada iltimas, yang artinya permintaan antar sesama, seperti pada kalimat tolong ambilkan buku itu. Ilmu mani adalah ilmu yang mempelajari macam-macam atau bentuk ujaran agar sesuai dengan muqtadal maqam. Yang menjadi bahasa ilmu mani adalah yang pertama ada isnad, yaitu penggabungan kata hingga mempunyai maksud tertentu. Yang kedua ada musnad ilaih, subjek, yaitu bentuk-bentuk pokok kalimat atau hal yang dibicarakan. Yang ketiga ada musnad, yaitu bentuk-bentuk predikat. Yang keempat ada mutalaq fil, yaitu kedudukan fil dalam kalimat. Yang kedua ada kasar, yaitu pembatasan atau penghususan hukum yang dikenakan sesuatu atau seseorang. Yang keenam ada fasal dan wasal. Fasal ialah menyebutkan lebih dari satu hal yang paralel tanpa memakai haraf-haraf. Wasal ialah bila memakai haraf ataf. Yang ketujuh ada ijaz, yaitu bila memakai lafadz yang lebih ringkas dari makna yang dikandungnya. Yang kedelapan ada itab, yaitu bila pemakaian lafabel lebih banyak dari makna yang dikandung. Yang kesembilan ada musawat, yaitu bila pemakaian lafadz seimbang dengan makna yang dikandungnya. Yang kesepuluh ada kalam, kabiri, dan insya'i. Selanjutnya ada bahasa dan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan cara yang dipelajari, dimiliki bersama, diwariskan, berpola, dan sistematika yang ditempuh manusia untuk menyelesaikan segala persoalan yang tumbuh di lingkungannya. Kebudayaan singkatnya adalah cara hidup sekelompok manusia terikat dalam kebersamaan, pengalaman, dan cita-cita. Kebudayaan ini diturunkan dari salah satu generasi ke generasi lainnya. Pergantian suatu generasi dapat merupakan pergantian kebudayaan atau merupakan pelestarian kebudayaan. Dalam bidang ilmu ini, pengetahuan, misalnya apa yang kita nikmati sekarang ini, sebenarnya hanyalah pelestarian apa yang diturunkan dari generasi terdahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mawadah, NPM 1950355. Di sini saya akan menjelaskan arti bahasa dalam kebudayaan. Kebudayaan ada karena bahasa. Bahasa adalah kehidupan manusia, sedangkan segala kehidupan manusia itu kebudayaan. Jadi,
Selanjutnya, bahasa adalah kebudayaan manusia. Dalam seni sastra ada 4 fungsi bahasa, yaitu bahasa sebagai alat kebudayaan, bahasa sebagai produk kebudayaan, bahasa sebagai proses budaya, bahasa sebagai budaya. Bahasa sebagai alat akulturasi dan enkulturasi. Bahasa sebagai alat akulturasi, suatu kebudayaan mempunyai kelebihan dan keunikan sendiri. Manusia selalu mempunyai perasaan keinginan untuk meningkatkan cara kehidupannya. Salah satu caranya yaitu meniru kebudayaan orang lain. Akulturasi ini yaitu sesuatu yang lazim dan merupakan fitrah manusia. Manusia selain difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang dilebihkan dari yang lainnya dan dilengkapi juga alat pendengaran, penglihatan, dan rasa. Dilihat pada surat Al-An'am ayat 132 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafili amma ya'malun, yang artinya, dan masing-masing orang memperbolehkan derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakan, dan Tuhan tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Bahasa sebagai alat enkulturasi. Proses budaya berkembang sedemikian rupa hingga hasil budaya sekarang adalah adanya peningkatan dan perbaikan kebudayaan ini. Kita mempelajari nilai-nilai dan kebudayaan demi memperbaiki enkulturasi kebudayaan dan terjadi dengan alat bahasa pada kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Bandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Sya'ru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnashi wa bainatim minal huda wal furqan fama syahida minkumusyi syarah falyashum wa man kana maridan aw ala syafarin fa'iddatun min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabirullaha ala ma haddaku wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Varian bahasa dan variasi bahasa. Bentuk bahasa dari variasi bahasa adanya hierarki dalam bahasa linguistik hierarki. Karena masyarakat ujaran speech community itu sendiri tersusun dalam satu perangkat hierarki sosial dan pengelompokan sosial dalam bahasa Indonesia. Hal yang serupa terjadi seperti dalam pasangan-pasangan sebagai berikutnya: bapak dan bapak, uang dan uang, syarikat, serikat, dan lain-lain. Model-model komunikasi. Komunikasi adalah fungsi utama dari bahasa, dan pada kenyataan proses komunikasi ini bukan hanya persoalan bahasa tetapi meliputi aspek-aspek antara lain, yaitu isi yang dikomunikasikan, sikap dari mereka yang terlibat dalam komunikasi, dan media komunikasi itu sendiri. Model komunikasi mempunyai fungsi, yaitu yang pertama ada untuk menghimpun segala unsur dan proses komunikasi. Yang kedua ada untuk membentuk fungsi heuristik, yaitu membantu penyelidik dalam menentukan hipotesa baru dalam mempelajari komunikasi. Yang ketiga,
ada untuk memudahkan. Terus yang keempat, untuk memberikan ukuran bagi unsur-unsur atau proses yang terlibat dalam proses komunikasi. Dalam ilmu komunikasi dikenal beberapa model komunikasi, yaitu ada model metalinguistik. Model metalinguistik menitik beratkan pada kode, yaitu sintaksis atau gramatik. Yang kedua, ada model matematika. Model ini menitik beratkan pesan yang dikomunikasikan, baik analisis maupun hitungnya. Yang ketiga, ada model retorika. Model ini berorientasi pada penerima, terutama dalam sikap dan perubahan tingkah lakunya. Yang keempat, ada model semantik. Model ini mengutamakan rujukan dan fungsi rujukan bahasa, mengutamakan kaitan antara simbol dengan rujukannya. Yang terakhir, ada model sosiologi. Model ini berorientasi pada medium, pesan atau saluran yang dipergunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, NPM 195030078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bahasa sebagai alat komunikasi dakwah. Ada beberapa istilah yang menyebutkan bahwa ucapan yang baik adalah ucapan yang bisa mengajak kepada jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dakwah. Dakwah merupakan media penyampaian secara lisan maupun tulisan yang di dalamnya mengandung atau mengajak untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal selanjutnya yaitu suatu media yang dapat berupa penyampaian itu bisa dilakukan dalam bentuk esai. Nah, esai itu adalah karangan yang bersifat analisis atau interpretasi menyeluruh. Biasanya di dalam esai ini penulis atau pengarang itu menyoroti suatu masalah, kemudian penulis atau pengarang tersebut berpendapat terhadap masalah tersebut. Biasanya esai ini terdiri dari 3-10 halaman. Dalam penulisan esai ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu topik. Topik yang diangkat dalam esai tersebut harus jelas cakupannya, tidak rumit atau sangat dipahami. Kemudian, karangan harus singkat serta bahasanya harus padat langsung pada topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya, sebaiknya ada mukadimah atau pendahuluan, kemudian ada juga isi dan penutup yang memuat kesimpulan, namun tidak dipisahkan dalam bab per bab. Cukup hanya dalam poin A, B, C, ataupun paragraf, ataupun hal-hal lain. Jadi dalam penulisannya tidak per bab, namun per poin ataupun per paragraf. Selanjutnya yaitu teknik penulisan paper. Paper ini hampir sama dengan esai, namun perbedaannya paper itu lebih bersifat formal. Dan perbedaannya pun dapat dilihat pada segi cakupan organisasi penyusunannya. Nah, jika paper ini yaitu lebih bersifat formal karena di dalamnya memiliki struktur yang lengkap. Dalam penulisan kerangkanya terdapat mukadimah, isi, penutup yang meliputi kesimpulan serta saran, dan pembahasan masalahnya juga lebih mendalam dan lebih menyeluruh daripada esai. Jadi dalam paper ini hal-hal yang dibahas itu lebih mendalam dan menyeluruh terkait suatu topik yang penulis soroti tersebut. Jika dalam esai itu memuat pendapat dari pengarang atau penulis esai tersebut, namun di dalam paper seringkali penulis harus menyebut beberapa sumber lain sebagai daftar rujukan atau referensi yang dituliskan dengan menyebut langsung nama penulis dan pendapatnya dalam buku tertentu. Misalnya, dalam penulisan paper itu kita akan memuat pendapat dari ahli A. Kemudian kita juga dalam paper tersebut mencantumkan daftar rujukan atau referensi bahwa pendapat tersebut adalah dari ahli A dan dicantumkan atau kutipan terkait pendapat dari ahli A tersebut.
Selanjutnya, bagaimana cara membuat ta'rif yang sesuai dengan gaya yang terdapat dalam Al-Quran? Ta'rif itu adalah pernyataan eksplisit tentang konotasi suatu objek. Dalam bahasa Indonesia, ta'rif ini biasa disebut dengan pembahasan sesuai dengan batasan, atau disebut juga ta'rif ini yaitu definisi. Jadi, dalam ta'rif ini itu menjelaskan atau mendefinisikan suatu objek berdasarkan sifat-sifatnya, kegiatannya, serta potensi-potensi yang dimiliki oleh objek tersebut. Di dalam ta'rif itu harus memberikan suatu pernyataan atau definisi objek sesuai dengan karakteristik yang tidak boleh kurang maupun lebih dari pendefinisian suatu objek tersebut. Ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan dalam pembuatan ta'rif ini. Di antaranya, yang pertama yaitu ta'rif tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih dari pernyataan suatu objek, di mana dalam bahasa Arab disebut jami'an mani'an, yaitu suatu objek yang kita jelaskan dalam sebuah ta'rif itu tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Selanjutnya yaitu ta'rif tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang samar. Artinya, dalam mendefinisikan suatu objek berdasarkan suatu jenis maupun hal-hal lain terkait objek tersebut itu, bahasa yang digunakan harus jelas dan tidak samar. Kemudian, syarat atau peraturan selanjutnya yaitu ta'rif tidak boleh dengan sinonim kata yang didefinisikan. Selanjutnya, ta'rif tidak boleh dinyatakan dalam kalimat negatif. Terdapat beberapa macam ta'rif. Yang pertama yaitu takrif lafzi atau definition by synonym atau definisi sinonim. Nah, ta'rif ini lebih sederhana, seperti memberikan definisi tentang kepahlawanan dengan keberaniannya, kemudian mukmin dengan orang yang beriman. Jadi, dalam ta'rif lafzi ini yaitu terkait pembahasan atau definisi yang sama. Macam-macam ta'rif selanjutnya yaitu takrif lam atau definition by analysis atau definisi analisis. Definisi ini memberikan batasan dari genus atau jenis objek yang didefinisikan dengan memberikan ciri pembeda atau pemer lain dari objek yang didefinisikan bersama spesies yang sama dari objek tersebut. Contohnya, manusia adalah makhluk yang mempunyai akal. Hal tersebut yaitu memberikan batasan kepada manusia yaitu sebagai makhluk yang berakal, bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal. Jadi memberikan batasan serta memberikan ciri pemer lain dari makhluk-makhluk yang lainnya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai akal dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Macam-macam ta'rif selanjutnya yaitu ta'rif makis atau definition of synthesis atau definisi sintesis. Definisi ini memberikan batasan terhadap suatu objek dengan menyebutkan satu sifatnya. Namun sifat yang dimiliki objek tersebut itu tidak tetap. Contohnya, atom adalah bagian terkecil dari zat. Definisi ini memang tidak lengkap, namun tepat. Mengapa dikatakan tidak lengkap? Karena bisa saja ada sifat-sifat lain yang bisa didefinisikan untuk menjelaskan sifat dari atom tersebut. Namun, definisi tersebut itu bisa dikatakan sebagai definisi yang tepat. Macam-macam ta'rif yang keempat yaitu takrif bimisal atau definition by example atau definisi yang menggunakan contoh. Jadi ta'rif ini yaitu definisi yang memberikan keterangan dengan menyebutkan contoh anggota dari jenis objek yang didefinisikan. Contohnya, malaikat Jibril adalah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang didefinisikan dari contoh tersebut adalah malaikat. Kemudian diberikan contoh dari salah satu anggota objek yang didefinisikan yaitu malaikat Jibril sebagai salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jika kita ingin membuat takrif berdasarkan gaya Al-Quran, kita bisa memilih ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian disesuaikan dengan definisi yang akan kita jadikan takrif. Misalnya kita akan membuat takrif tentang manusia, maka kita mencari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memuat tentang kehidupan manusia. Misalnya kita mencari dulu tentang kejadian manusia, yaitu
kita bisa mengambil contoh pada Quran surat As-Sajdah, yaitu surat ke-32 ayat 7-9 yang menceritakan tentang awal mula diciptakannya manusia. Dari mulai manusia itu dari tanah, kemudian Allah menyempurnakannya dengan memberikan penglihatan, pendengaran, ruh, dan lain-lain. Dari ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, baik dalam kejadian manusia, sifat-sifat manusia tersebut, kita bisa menarik kesimpulan atau definisi bahwa manusia adalah makhluk Allah yang berpikir. Jadi, dalam pembuatan takrib berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita bisa mengambil ayat-ayat di dalam Al-Quran sesuai definisi yang akan kita jelaskan, kemudian kita mendefinisikan sesuai dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Materi selanjutnya yaitu terkait tabligh. Tabligh berasal dari akar kata balagho yuballighu tabligan yang berarti menyampaikan. Secara istilah, tabligh berarti menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ajaran tersebut dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar manusia memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Salah satu tugas para rasul yaitu tabligh, artinya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa nadhirum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan. Untuk seterusnya, tabligh ini bukan hanya menjadi tugas para rasul, namun menjadi tanggung jawab umat muslim. Hal itu sejalan dengan perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, At-Tirmizi, dan Ahmad dari Ibnu Amir, yakni, sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dari aku meski hanya satu ayat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi ajaran kepada kita bahwa untuk bertabligh yaitu mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu sampai kepada sasarannya, harus terlebih dahulu mempunyai bekal 3 atribut, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Sidik atau benar yaitu benar sesuai norma-norma agama dalam hal-hal yang dituturkan termasuk norma-norma bahasa dan lainnya. Artinya saat kita bertabligh, apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar dan sesuai dengan norma-norma bahasa maupun norma-norma yang lain. Atribut yang kedua yang harus dimiliki yaitu amanah, dapat dipercaya. Artinya harus ada konsisten antara pengakuan dengan perbuatan. Atribut yang ketiga yang harus dimiliki untuk bertabligh adalah fatonah atau pandai. Atau dengan kata lain cerdas, yaitu pandai dan memiliki ilmu pengetahuan yang memadai.